Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah wa aslahallahu umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Palestin. Amin Allahumma amin. Saya ketika berbicara tentang Trah Wali Songo atau cucu Wali Songo atau keturunan Wali Songo, itu tujuannya adalah biar tidak ada kedustaan. Artinya tidak ada orang yang bukan keturunan Wali Songo lalu dianggap sebagai keturunan Wali Songo. Itu saja ya. Maka sekarang lebih spesifik lagi bicara masalah tes DNA. Kan sudah menjadi tren bahwasanya pembuktian nasab itu lewat DNA. Balawi atau siapa itu silahkan tes DNA untuk mengklaim bahwa nasab Anda sahih. Lalu bagaimana kalau tes DNA ini diterapkan kepada Wali Songo? Yang pertama sebetulnya yang saya tahu Trah Wali Songo itu tidak pakai DNA. Jadi tidak serumit harus ada DNA. Cukup ada manuskripnya. Artinya cukup dia itu namanya atau leluhurnya itu tertulis dalam sebuah manuskrip yang asli. Bukan manuskrip abal-abal. Bukan nama yang disusun di karang-karang sendiri atau menurut tidak jelas, tidak ada datanya. Jadi cukup itu saja. Tidak perlu DNA. Lagi pula, kalau bicara masalah DNA dengan Wali Songo, ingat dengan Wali Songo itu bukan tidak perlu, tetapi tidak bisa. Jadi mustahil kalau ada orang dianggap sah sebagai keturunan Wali Songo melalui jalur DNA. Kenapa? Karena family tree itu tidak punya database tentang apa kode DNA-nya Wali Songo. Karena memang tidak pernah diteliti. Jadi bagaimana bisa ada orang mengaku berdasarkan hasil DNA-nya keturunan Wali Songo, sementara Wali Songonya saja tidak ada kode DNA-nya. Satu. Yang kedua, pola pengambilan sampel DNA itu kan diambil dari orang-orang yang sahih secara kitab. Jadi dari sadah mana lalu diambil sampelnya, lalu diteliti atau dihitung bagaimana, lalu diformatkan ini adalah kode DNA-nya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Nah, kalau Wali Songo itu belum pernah ada. Justru langkah pertama adalah ditertibkan dulu siapa yang paling sahih sebagai keturunan Wali Songo. Mana yang paling kuat manuskripnya, mana yang paling kokoh pencatatannya, mana yang paling absah sebagai dzurriyyah Wali Songo. Lalu mereka diambil sampelnya. Setelah mereka diambil sampelnya, baru dijadikan itu sebagai panduan tes DNA-nya orang yang mau mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Jadi dijadikan acuannya itu ya dites dulu. Diambil sampelnya dulu. Jadi kalau sampai saat ini jangan pernah ada orang mengatakan ini sah keturunan Wali Songo. Apa buktinya? Sudah tes DNA. Pak, sudah tes DNA terus DNA-nya dicocokkan kemana? Cocok J1. Nggak ada urusan dengan J1, Pak. Kenapa? Karena J1 itu adalah DNA dari sampel yang lain. Bukan sampel keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo tidak pernah diambil sebagai sampel. Tapi itu adalah sadah-sadah yang lain. Jadi kalau mau sama-sama fair, justru lebih mudah ini, tidak perlu tes DNA. Cukup Anda punya manuskrip, cukup manuskrip itu asli, dan nanti mengikuti standar munsibnya bagaimana. Dari sunan ini, sunan itu, bagaimana munsibnya itu memutuskan seperti apa. Apakah ada persyaratan harus tahu orang-orangnya ini siapa, kuburannya di mana atau bagaimana. Dan kalau Wali Songo itu sebetulnya nggak masalah laki-laki perempuan, bebas ya. Laki-laki lah perempuan lah, cuma semuanya tetap tidak asal klaim. Mentang-mentang tidak hanya menghitung jalur laki-laki terus perempuan juga asal klaim, nggak bisa. Tetap tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena bagaimanapun itu kalau asal-asalan namanya justru itu merendahkan Wali Songo. Sekali lagi saya tegaskan, itu merendahkan Wali Songo, seolah-olah ini tidak penting, siapa aja boleh ngaku. Tidak boleh begitu ya. Itu berarti menganggap sama dengan Mukidi. Jadi siapapun boleh mengaku saya keturunan Mukidi. Walaupun tidak kenal mengenal, tidak tahu menau, tiba-tiba jadi Trah Mukidi ya. Kalau Mukidi boleh, kalau Wali Songo jangan. Jadi ingat, tidak pernah ada ceritanya ya sampai detik ini setidaknya ada orang disahkan sebagai dzurriyyah Wali Songo berdasarkan DNA.
Karena DNA-nya dia itu mau dicocokkan dengan sampel atau dengan kode Wali Songo yang mana. Maka saya tidak mau memutuskan mau DNA O lah, mau DNA apalah. Nggak ada hubungannya dengan statusnya sebagai Dzurriyyah Wali Songo. Kalau manuskripnya sah, jalurnya sah, bisa jadi itu Dzurriyyahnya Wali Songo. Kalau misalnya kok, oh jangan-jangan Wali Songo juga bukan Dzurriyyah Nabi, jangan-jangan Wali Songo juga, oh ya tinggal kita lihat juga itu kamu jalur laki-laki semua atau tidak, kan begitu ya. Bisa jadi mungkin ini tergabung dalam hal perempuannya, atau mungkin juga Wali Songo memang bukan Dzurriyyah Nabi. Itu semuanya masih mungkin ya. Semuanya masih mungkin. Ada juga yang bilang kalau kepada Wali Songo aja jangan asal-asal ngaku-ngaku, tapi butuh pembuktian, apalagi intisab kepada Nabi juga butuh pembuktian. Ini berarti orang ini sudah jelas mengatakan Wali Songo bukan Dzurriyyah Nabi. Sehingga intisab kepada Wali Songo berbeda dengan intisab kepada Nabi. Tetapi rata-rata yang berkata begini justru yang di satu sisi mengatakan Wali Songo Dzurriyyah Nabi. Inilah yang tidak habis pikir. Kamu itu kalau mengklaim orang hanya mengaku terah Wali Songo, tidak mengaku cucu Nabi, tapi kamu meyakini Wali Songo itu cucu Nabi, itu sama dengan kamu mengatakan ini hanya anaknya Maman, bukan cucunya Mukidi. Sementara Mukidi itu bapaknya Maman. Nggak waras cara berpikirnya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Satu sisi mengatakan Wali Songo itu adalah Dzurriyyah Nabi yang asli. Ini terah Wali Songo, tapi mereka nggak ngaku cucu Nabi. Di mana rasionalisasi berpikirnya? Ketika sudah mengatakan terah Wali Songo, mengaku sebagai keturunan Wali Songo, atau kamu cap dia sebagai keturunan Wali Songo, kamu juga berarti mengatakan dia keturunan Nabi. Karena kamu meyakini Wali Songo keturunan Nabi. Sama dengan beginilah kalau gampangnya. Dia itu tidak ada di luar rumah. Dia itu tidak ada di dalam rumah. Itu tidak perlu kamu bilang itu dia ada di luar. Sudah otomatis. Namanya tidak di dalam rumah, ya pasti di luar rumah. Mau dia di dalam masjid, kecuali kamu bilang rumah lain, enggak, di satu rumah itu ya. Itu sudah talazum yang pasti. Kalau kamu meyakini Wali Songo Dzurriyyah Nabi, maka orang yang kamu anggap Dzurriyyah Wali Songo ya Dzurriyyah Nabi. Mau ngaku mau enggak, ya justru dengan mengaku saya terah Wali Songo itu dia sudah mengaku sebagai cucu Nabi. Sudah mengaku sebagai Sayyid, sudah mengaku sebagai Syarif. Ada toh yang terang-terangan Sayyid Syarif kan begitu ada kan. Jadi tidak perlu berbelit-belit ya. Ini semuanya bisa orang paham dengan pemahaman standar. Kalau kamu sudah mengklaim atau mengatakan Wali Songo itu Dzurriyyah Nabi, lalu ada orang yang kamu anggap atau orangnya itu mengatakan terah Wali Songo, dan dia juga meyakini Wali Songo Dzurriyyah Nabi, berarti dia sudah mengaku sebagai cucu Nabi. Mau dia tidak bilang, tapi saya tidak mengaku cucu Nabi ya. Itu namanya tidak waras ya, tidak waras ya. Mengaku cucunya Wali Songo tapi tidak mengaku cucunya Nabi, tapi dia mengatakan Wali Songo cucunya Nabi. Mengaku anaknya Maman, tapi tidak mengaku cucunya Mukidi. Tapi dia bilang Maman anaknya Mukidi. Itu nggak beres. Allahumma hadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.